Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi, tepatnya di bagian sel yang ketiga atau yang terakhir dari pelajaran sel. Baik, adapun yang kita bahas pada sel yang ketiga ini khusus mempelajari bagaimana mekanisme transport melalui membran plasma. Oke anak-anak ya. Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, perhatikanlah mekanisme transport melalui membran plasma. Kita tahu bahwa makhluk hidup terdiri dari banyak sel. Sel akan berinteraksi dengan sel lain, bahkan berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk kelangsungan hidupnya, maka perlu melakukan proses transport melalui membran, karena membran merupakan pintu masuk maupun keluarnya zat. Nah, bagaimanakah tujuannya? Tujuannya adalah memasukkan nutrien berupa gula, asam amino, dan lain-lain yang dibutuhkan. Juga tempat pertukaran oksigen CO2 melalui proses respirasi. Mengatur konsentrasi ion anorganik dalam sel seperti natrium, kalium, kalsium, dan kloro. Lalu membuang sisa metabolisme seperti racun. Menjaga kestabilan pH dan menjaga konsentrasi zat untuk kerja enzim. Transportasi zat melalui membran plasma ada dua macam. Yang pertama, transportasi pasif, yaitu transportasi pasif yang melalui membran tidak membutuhkan energi. Transportasi pasif ini terjadi karena ada perbedaan konsentrasi antara dalam sel dan di luar sel. Transportasi pasif meliputi beberapa jenis. Yang A adalah difusi. Difusi berupa proses pergerakan zat, baik itu molekul, partikel, ion, gas, maupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga terjadi keseimbangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contoh difusi ini seperti bila kita menyemprotkan parfum, maka ruangan itu akan menjadi harum. Artinya, terjadi penyebaran zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga terjadilah keseimbangan dalam ruangan. Namun di dalam sel, contohnya adalah pertukaran oksigen dengan CO2. Itulah yang merupakan transportasi pasif. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sirup dimasukkan ke dalam air. Tidak beberapa lama terjadi penyebaran zat atau proses difusi terjadi, maka terjadi keseimbangan air dan sirup. Nah, masih transportasi pasif. Yang B, difusi dipermudah. Difusi dipermudah berupa transportasi zat yang dibantu oleh protein spesifik membentuk saluran protein dan protein transport. Nah, yang pertama melalui saluran protein. Molekul besar masuk melalui saluran protein integral seperti glukosa, asam amino, kalium, natrium, dan klor. Molekul besar ini tentunya secara umum karena dia molekul besar, maka tidak bisa secara langsung masuk ke dalam sel. Maka diperlukan suatu saluran protein yang membantu masuknya zat tersebut. Yang kedua, melalui protein transport. Protein transport bertindak sebagai alat transport pada transportasi pasif, dan ini bersifat secara spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya, seperti difusi glukosa dan asam amino. Nah, perhatikanlah gambar yang di sebelah kiri adalah difusi dipermudah dengan saluran protein, sedangkan yang sebelah kanan adalah difusi dipermudah dengan protein pembawa. Yang C adalah osmosis, disebut juga difusi air. Kenapa disebut difusi air?
karena difusi air menggambarkan pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, osmosis itu adalah proses bergeraknya pelarut atau air dari konsentrasi rendah, disebut istilah hipotonik, ke konsentrasi tinggi atau disebut hipertonik. Coba perhatikan wadah yang di sebelah kiri, tentu ada perbedaan zat. Kalau di sebelah kiri wadah bentuknya seperti U adalah konsentrasi rendah, sedangkan di sebelah kanan konsentrasi tinggi. Dibatasi oleh selaput semi permeabel. Setelah beberapa saat terjadi perubahan, di mana air dari konsentrasi rendah bergerak ke konsentrasi tinggi. Tampak terlihat permukaan airnya mengalami penurunan, sementara yang di konsentrasi tinggi mengalami kenaikan kadar air. Itulah yang disebut dengan osmosis. Transportasi zat melalui membran yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran dengan cara melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga memerlukan energi kimia yang disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Transportasi aktif ini meliputi yang A, pompa ion. Pompa ion adalah proses yang melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel oleh protein transport menggunakan sumber energi ATP. Contohnya adalah pompa ion natrium dan kalium. Nah, sekarang perhatikanlah gambar berikut yang menjelaskan transportasi ion secara pompa ion natrium dan kalium. Pada membran sel dilengkapi dengan fosfolipid bilayer, protein integral yang membentuk saluran protein. Di dalam membran sel, kandungan natrium dan kalium memiliki jumlah yang berbeda dibandingkan di luar sel. Di dalam sel, terdapat kandungan kalium lebih besar dibandingkan natrium, sedangkan di luar sel justru natrium lebih besar dibandingkan kalium. Transportasi aktifnya dengan cara pompa ion adalah dengan cara melawan gradien. Perhatikanlah bahwa di dalam sel kandungan natrium lebih sedikit, maka akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi atau dengan cara melawan gradien. Agar ini bisa terjadi, maka dibutuhkanlah ATP untuk mendorong natrium keluar dari dalam sel. Pada saat keluarnya natrium keluar sel, maka akan diganti oleh kalium, atau kata lain masuk ke dalam sel melalui protein transport, sehingga kalium akan masuk ke dalam membran sel dan selanjutnya menyumbangkan fosfat untuk menggenapi ADP yang sudah terurai dari ATP. Maka terbentuk kembali ATP dan akan digunakan dalam proses yang sama. Demikianlah transportasi aktif dengan cara pompa ion natrium dan kalium. Nah, di manakah contoh ini terjadi? Seperti misalnya di sel saraf, kemudian pada saluran nefron, yaitu bagian tubulus proksimal dan juga di lengkung pene. Nah, sekarang transport aktif yang kedua atau yang B, yaitu kotransport. Kotransport adalah transportasi aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Transportasi ini dilakukan oleh dua protein transport dengan energi atau ATP. Nah, contohnya adalah pompa proton H positif yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Artinya,
H positif yang berasal dari dalam sel akan keluar melalui protein transport yang akan menjemput sukrosa dari luar sel sehingga membawanya kembali ke dalam sel. Dan sukrosa ini pun akan dikirim ke bagian tumbuhan yang membutuhkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan co-transport. Nah, perhatikanlah gambar pada membran sel. Uniport adalah proses masuknya zat dari luar sel menuju ke dalam sel. Sedangkan yang simport ada dua zat yang berbeda masuk bersamaan melalui protein transport. Sedangkan antiport adalah protein transport yang mengeluarkan suatu zat untuk membawa zat yang berasal dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, yang termasuk dengan co-transport adalah simport dan antiport. Transport aktif yang ketiga atau bagian C adalah eksositosis dan endositosis. Transportasi aktif ini adalah transport partikel atau molekul besar melalui pelipatan membran plasma, yaitu ada eksositosis dan ada endositosis. Eksositosis berupa vesikula berisi makromolekul yang berasal dari badan Golgi bergabung dengan membran plasma untuk mengeluarkan produk dari badan Golgi. Itulah seperti pengeluaran enzim maupun hormon. Sedangkan endositosis makromolekul yang dikelilingi membran plasma sehingga memungkinkan masuk ke dalam sel. Dan ini bisa terjadi melalui proses fagositosis, yaitu peristiwa sel menelan partikel padat seperti halnya yang dilakukan oleh sel darah putih. Pinositosis adalah proses membran sel menelan fluida atau cairan dari kata pinum yang artinya minum. Itulah eksositosis dengan endositosis. Selain eksositosis dan endositosis, ada juga perantara reseptor. Fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada membran plasma sehingga terbentuk vesikula. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kanan, di mana proses endositosis melalui perantara reseptor terlihat pada permukaan membran terdapat reseptor berupa glikoprotein maupun glikolipid yang berperan sebagai penerima sinyal terhadap benda atau partikel dari luar untuk mengumpulkan partikel tersebut dan berkemampuan melekuk agar terbentuk vakuola. Akhirnya, partikel yang berada dari luar akan masuk ke dalam sel. Kalau gambar yang sebelah kiri, peristiwa fagositosis dan pinositosis. Nah, inilah yang merupakan akhir dari pelajaran kita untuk bab yang pertama tentang sel. Semoga penjelasan yang kita dapatkan selama ini bisa kamu pahami. Terima kasih. Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi, tepatnya di bagian sel yang ketiga atau yang terakhir dari pelajaran sel. Baik, adapun yang kita bahas pada sel yang ketiga ini khusus mempelajari bagaimana mekanisme transport melalui membran plasma. Oke anak-anak ya. Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, perhatikanlah mekanisme transport melalui membran plasma. Kita tahu bahwa makhluk hidup terdiri dari banyak sel. Sel akan berinteraksi dengan sel lain, bahkan berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk kelangsungan hidupnya, maka perlu melakukan proses transport melalui membran, karena membran merupakan pintu masuk maupun keluarnya zat. Nah, bagaimanakah tujuannya? Tujuannya adalah memasukkan nutrien berupa gula, asam amino, dan lain-lain yang dibutuhkan. Juga tempat pertukaran oksigen CO2
melalui proses respirasi. Mengatur konsentrasi ion anorganik dalam sel seperti natrium, kalium, kalsium, dan kloro. Lalu membuang sisa metabolisme seperti racun. Menjaga kestabilan pH dan menjaga konsentrasi zat untuk kerja enzim. Transportasi zat melalui membran plasma ada dua macam. Yang pertama, transportasi pasif, yaitu transportasi pasif yang melalui membran tidak membutuhkan energi. Transportasi pasif ini terjadi karena ada perbedaan konsentrasi antara dalam sel dan di luar sel. Transportasi pasif meliputi beberapa jenis. Yang A adalah difusi. Difusi berupa proses pergerakan zat, baik itu molekul, partikel, ion, gas, maupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga terjadi keseimbangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contoh difusi ini seperti bila kita menyemprotkan parfum, maka ruangan itu akan menjadi harum. Artinya terjadi penyebaran zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga terjadilah keseimbangan dalam ruangan. Namun di dalam sel contohnya adalah pertukaran oksigen dengan CO2. Itulah yang merupakan transportasi pasif. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sirup dimasukkan ke dalam air. Tidak beberapa lama terjadi penyebaran zat atau proses difusi terjadi, maka terjadi keseimbangan air dan sirup. Nah, masih transportasi pasif. Yang B, difusi dipermudah. Difusi dipermudah berupa transportasi zat yang dibantu oleh protein spesifik membentuk saluran protein dan protein transport. Nah, yang pertama melalui saluran protein. Molekul besar masuk melalui saluran protein integral seperti glukosa, asam amino, kalium, natrium, dan klor. Molekul besar ini tentunya secara umum karena dia molekul besar, maka tidak bisa secara langsung masuk ke dalam sel. Maka diperlukan suatu saluran protein yang membantu masuknya zat tersebut. Yang kedua, melalui protein transport. Protein transport bertindak sebagai alat transport pada transportasi pasif, dan ini bersifat secara spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya seperti difusi glukosa dan asam amino. Nah, perhatikanlah gambar yang di sebelah kiri adalah difusi dipermudah dengan saluran protein, sedangkan yang sebelah kanan adalah difusi dipermudah dengan protein pembawa. Yang C adalah osmosis, disebut juga difusi air. Kenapa disebut difusi air? Karena difusi air menggambarkan pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, osmosis itu adalah proses bergeraknya pelarut atau air dari konsentrasi rendah, disebut istilah hipotonik, ke konsentrasi tinggi atau disebut hipertonik. Coba perhatikan wadah yang di sebelah kiri, tentu ada perbedaan zat. Kalau di sebelah kiri wadah bentuknya seperti U adalah konsentrasi rendah, sedangkan di sebelah kanan konsentrasi tinggi. Dibatasi oleh selaput semi permeabel. Setelah beberapa saat terjadi perubahan, di mana air dari konsentrasi rendah bergerak ke konsentrasi tinggi. Tampak terlihat permukaan airnya mengalami penurunan, sementara yang di konsentrasi tinggi mengalami kenaikan kadar air. Itulah yang disebut dengan osmosis.
Transportasi zat melalui membran yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran dengan cara melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga memerlukan energi kimia yang disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Transportasi aktif ini meliputi yang A, pompa ion. Pompa ion adalah proses yang melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel oleh protein transport menggunakan sumber energi ATP. Contohnya adalah pompa ion natrium dan kalium. Nah, sekarang perhatikanlah gambar berikut yang menjelaskan transportasi ion secara pompa ion natrium dan kalium. Pada membran sel dilengkapi dengan fosfolipid bilayer, protein integral yang membentuk saluran protein. Di dalam membran sel, kandungan natrium dan kalium memiliki jumlah yang berbeda dibandingkan di luar sel. Di dalam sel, terdapat kandungan kalium lebih besar dibandingkan natrium, sedangkan di luar sel justru natrium lebih besar dibandingkan kalium. Transportasi aktifnya dengan cara pompa ion adalah dengan cara melawan gradien. Perhatikanlah bahwa di dalam sel kandungan natrium lebih sedikit, maka akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi atau dengan cara melawan gradien. Agar ini bisa terjadi, maka dibutuhkanlah ATP untuk mendorong natrium keluar dari dalam sel. Pada saat keluarnya natrium keluar sel, maka akan diganti oleh kalium atau kata lain masuk ke dalam sel melalui protein transport, sehingga kalium akan masuk ke dalam membran sel dan selanjutnya menyumbangkan fosfat untuk menggenapi ADP yang sudah terurai dari ATP. Maka terbentuk kembali ATP dan akan digunakan dalam proses yang sama. Demikianlah transportasi aktif dengan cara pompa ion natrium dan kalium. Nah, di manakah contoh ini terjadi? Seperti misalnya di sel saraf, kemudian pada saluran nefron, yaitu bagian tubulus proksimal dan juga di lengkung pene. Nah, sekarang transport aktif yang kedua atau yang B, yaitu kotransport. Kotransport adalah transportasi aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Transportasi ini dilakukan oleh dua protein transport dengan energi atau ATP. Nah, contohnya adalah pompa proton H positif yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Artinya, H positif yang berasal dari dalam sel akan keluar melalui protein transport yang akan menjemput sukrosa dari luar sel sehingga membawanya kembali ke dalam sel. Dan sukrosa ini pun akan dikirim ke bagian tumbuhan yang membutuhkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kotransport. Nah, perhatikanlah gambar pada membran sel. Uniport adalah proses masuknya zat dari luar sel menuju ke dalam sel. Sedangkan yang simport ada dua zat yang berbeda masuk bersamaan melalui protein transport. Sedangkan antiport adalah protein transport yang mengeluarkan suatu zat untuk membawa zat yang berasal dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, yang termasuk dengan kotransport adalah simport dan antiport. Transport aktif yang ketiga atau bagian C adalah eksositosis dan endositosis. Transportasi aktif ini adalah transport partikel atau molekul besar
melalui pelipatan membran plasma, yaitu ada eksositosis dan ada endositosis. Eksositosis berupa vesikula berisi makromolekul yang berasal dari badan Golgi bergabung dengan membran plasma untuk mengeluarkan produk dari badan Golgi. Itulah seperti pengeluaran enzim maupun hormon. Sedangkan endositosis, makromolekul yang dikelilingi membran plasma sehingga memungkinkan masuk ke dalam sel. Dan ini bisa terjadi melalui proses fagositosis, yaitu peristiwa sel menelan partikel padat seperti halnya yang dilakukan oleh sel darah putih. Pinositosis adalah proses membran sel menelan fluida atau cairan, dari kata pinem yang artinya minum. Itulah eksositosis dengan endositosis. Selain eksositosis dan endositosis, ada juga perantara reseptor. Fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada membran plasma sehingga terbentuk vesikula. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kanan, di mana proses endositosis melalui perantara reseptor terlihat pada permukaan membran terdapat reseptor berupa glikoprotein maupun glikolipid yang berperan sebagai penerima sinyal terhadap benda atau partikel dari luar untuk mengumpulkan partikel tersebut dan berkemampuan melekuk agar terbentuk vakuola. Akhirnya, partikel yang berada dari luar akan masuk ke dalam sel. Kalau gambar yang sebelah kiri, peristiwa fagositosis dan pinositosis. Nah, inilah yang merupakan akhir dari pelajaran kita untuk bab yang pertama tentang sel. Semoga penjelasan yang kita dapatkan selama ini bisa kamu pahami. Terima kasih. Part of metabolic activity is the ability to move materials into and out of cells. This is important in cell communication and normal cell function. For example, in order for the cells of your nervous system to function properly, ions, water, proteins, and other molecules need to be able to pass into and out of cells. The cells of the nervous system form networks. They, like all cells, are able to function because they can control what substances are inside the cell and what substances stay outside the cell. These materials move in and out of cells by passing through the plasma membrane of the cell. The plasma membrane surrounds the cell and separates the interior of the cell from its environment. This semi-permeable membrane is composed of a lipid bilayer. Phospholipids make up a large part of the membrane and form a bilayer. The structure of the bilayer is due to the tail-to-tail packing of the nonpolar hydrophobic tails, composed of two fatty acid chains, and the polar hydrophilic heads, composed of glycerol and phosphorylated alcohol. The lipid bilayer is 5 to 10 nanometers thick and is embedded with proteins. Some cell membranes also contain cholesterol. A plasma membrane contains different types of proteins which are specific to the particular function of the cell. These proteins also enable the cell to interact with its environment. The entire structure of the plasma membrane can be described as a fluid mosaic model. The phospholipid bilayer has properties resembling fluids, and the differing proteins and their attachments on either side of the membrane resemble a mosaic. The plasma membrane is the gatekeeper of the cell, allowing certain substances in and out of the cell at certain times in certain amounts. Diffusion is a process in which substances move across a membrane from an area of high concentration to an area of lower concentration, or between areas of opposite electrical charges. This is called the electrochemical gradient. Small, non-charged particles
primarily gases such as oxygen and carbon dioxide, can diffuse through the plasma membrane by moving in between the phospholipids in the bilayer. However, the cell needs to control what enters and leaves, and so transport proteins aid in the selective movement of other molecules across the membrane without the input of energy. Through facilitated diffusion, larger molecules, polar molecules, and charged ions use channel proteins embedded in the bilayer. The transport of other substances requires a special carrier that will bind the substance on one side of the membrane, which triggers a conformation change in the protein carrier, causing it to release the substance on the other side. When the substance being moved across the membrane is water, the process is called osmosis. The cytoplasm of the cell, as well as the interstitial fluid, is composed of solutions. The solvent, usually water, moves across a semi-permeable membrane toward a higher solute concentration, consisting of various molecules or ions, until equilibrium of the solutions is reached. The plasma membrane contains proteins called aquaporins, which are specialized channels for the movement of water during osmosis. A cell in a hypertonic environment will have water move from the inside of the cell toward the higher concentration of solutes in the solution outside the cell. In a hypotonic solution, the concentration of solutes is higher inside the cell than the outside environment, so water will diffuse into the cell. When the solutions on either side of the membrane reach equilibrium, they are referred to as isotonic. When substances need to be driven against their concentration gradient from low to high concentrations, active transport is required. This process uses energy to move a substance across the membrane using selective protein carriers. The sodium-potassium pump is a specialized membrane protein carrier, common in most animal cells, that moves sodium and potassium ions across the plasma membrane. ATP fuels the pump in the movement of these ions from low to high concentrations, moving sodium ions outside of the cell where they become concentrated and bringing potassium ions into the cell where their concentration is higher relative to the outside. In other instances of active transport, the concentration gradient created from the action of one pump can be used as the input of energy to drive a different pump, a process known as coupled transport. The large concentration gradient of sodium ions is used to bring glucose into the cell against its concentration gradient. The plasma membrane, with its lipid bilayer and various embedded proteins, provides a barrier between the internal cellular environment and the environment surrounding the cell. The structure and function of the plasma membrane, coupled with the processes of moving materials into and out of cells, allow for the metabolic action cells need to function, as well as for the continuation of life. That you settle down, that you